Amin. Iya, tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Iya, puji Tuhan saudara ya, sehat-sehat semua ya. Ya, sehat semua nih. Ya, ada yang tidak sehat. Ya, tidak sehat karena kehujanan lah ya. Tapi saya pikir kita semua harus sehat. Tubuh, jiwa, roh, jasmaninya, ya, rohani, jasmani harus sehat ya. Ya, makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini saudaraku ada di sini dalam keadaan sehat. Saya banyak teman saudaraku yang hari ini tadi saya lihat di media sosial, bahkan juga ada yang kasih kabar terbaring di rumah sakit. Padahal kayaknya kemarin masih nggak apa-apa gitu ya, terbaring di rumah sakit. Sudah lagi nggak sehat. Tapi saya percaya nanti Tuhan pulihkan ya. Tapi kalau kita masih boleh sehat sampai sekarang itu karena kebaikan Tuhan. Ya, mari kita buka satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan saya jelaskan secara panjang lebar. Semoga mudah-mudahan dalam waktu 40 menit bisa dapat lah gitu ya. Intinya apa kita bisa dapat ya. Mari kita buka 1 Korintus 13 saudaraku. 1 Korintus 13 tentu kita tahu bicara tentang kasih ya. Lalu kita lihat saudaraku bulan-bulan ini, minggu-minggu ini semuanya banyak orang yang merayakan hari kasih sayang. Ya, kemarin 14 Februari orang merayakan hari kasih sayang. Hari ini orang kasih suara. Ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kasih sayang itu sepertinya jadi hari raya orang Kristen. Tetapi saya ingin tegaskan pada saudara bahwa hari kasih sayang seperti yang kita tahu kemarin, Valentine itu bukan hari raya gereja. Itu bukan hari raya gereja. Bahkan saudara-saudara kita dari gereja Katolik, ketika awal-awal gereja Katolik merayakan hari Valentine, karena diambil dari nama Santo Valentinus, pada abad kedua saudaraku ya, tepatnya tahun 270, ya itu pada hari matinya, ya hari matinya. Jadi 14 Februari itu sebenarnya hari matinya Santo Valentinus. Ia dihukum saudaraku oleh Kaisar Roma, ya dipenggal kepalanya. Nanti kasusnya sedikit saya cerita. Sejak itulah kemudian masuk pada agenda gereja. Tetapi saudaraku pada tahun 1970, jadi saudaraku tahun 70, maka gereja Katolik saudaraku oleh Paus menghapus kalender itu. Jadi kalender yang berbicara tentang perayaan hari Valentinus itu dihapus dari kalender gereja Katolik pada tahun 1970. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kemarin seperti hari Valentine yang heboh malah anak-anak muda, ABG. Gereja Katolik enggak tuh. Ya, gereja Katolik enggak ada tuh persiapan itu ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi sebenarnya itu menjadi satu tradisi. Ada banyak orang yang tanya sama saya bagaimana sikap gereja atau pendapat saya secara pribadi sebagai pendeta terhadap itu. Saya bilang hari kasih sayang buat kita tidak cuma tanggal 14 Februari. Ya, setiap hari harus menjadi hari kasih sayang karena kita hidup bisa bernafas saja hidup dari karena kasih sayang Tuhan. Betul? Nah, karena itulah saudaraku inti dari semuanya itu adalah kasih. Nah, mari kita baca saudaraku satu ayat aja. Jadi dasar pembicaraan kita satu ayat, 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi ingat aja 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Kata orang 13 angka sial, betul ya? Itu kata orang. Kalau kata kucing enggak. Jadi saudaraku mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 13, 1 2 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan bilang iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih? Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah bukan soal yang paling besar, tapi yang paling kekal. Iman itu dibutuhkan buat saudara dan saya di sini. Kita beriman, betul? Kita beriman sama Yesus supaya masuk surga. Ya, kita beriman supaya nanti harapan doa kita terjadi. Di sini para jombloan dan jomblowati, imanmu punya jodoh. Walaupun menurut kacamata manusia tipis harapan. Kenapa kok tipis harapan? Ya udah 50. Kalau 20 tahun jomblo mah masih ada harapan, besar harapannya. Tapi saudaraku ini udah 50, ibarat orang bukan umur mateng, udah umur bonyok. Bahkan nyaris busuk. Ya udah gak ada harapan. Nah, orang perlu iman, saudaraku. Saya banyak mengunjungi orang-orang sakit.
Orang yang sakitnya masih sekedar sakit-sakit yang bisa sembuh dengan obat masih mending, Pak. Beberapa kali saya mengunjungi orang yang sudah tidak ada harapan. Menurut keluarganya, kata keluarganya, menurut dokter sudah tidak ada harapan. Orang ini hanya tinggal menunggu waktu. Tinggal beberapa bulan, bahkan beberapa hari. Saya pernah kunjungin orang yang mau mati hari itu, saudaraku. Kata keluarganya tinggal tunggu jamnya. Waktu saya lihat juga emang iya sih. Ini mah kalau kayak ginian mah cepat lambat pasti. Kalau kata Krisdayanti menghitung hari. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika keluarganya punya iman, ketika suami dan anak-anaknya punya iman, ini seorang ibu-ibu saudaraku. Bahkan dia sendiri punya iman saudaraku. Sembuh loh. Bahkan bisa berdiri, saya pernah ketemu, udah cantik lagi, udah gaya lagi saudaraku. Iman itu penting, tapi untuk di dunia. Yang kedua, pengharapan. Ya iyalah, orang harus berharap. Kita sedang berharap yang baik. Kita sedang berharap yang baik buat bangsa kita. Kita sedang berharap yang baik buat kota kita. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang yang gak punya harapan, mati harap, putus asa kan, kata lainnya kan mati harap itu kata lainnya asa. Orang yang putus asa, sudahlah selesai hidupnya. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, setelah nanti kita selesai keluar dari rumah, maksud saya dari dunia ini, maka tidak perlu lagi ada iman. Karena di sorga tidak perlu iman. Dan tidak lagi perlu berharap masuk sorga. Karena kita sudah masuk sorga karena Tuhan. Berarti apa yang masih tinggal tetap di sana adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Saya mau membongkar pada kita sedikit tentang kata kasih. Saya bersyukur saudaraku kata love itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata kasih. Pak, di dalam bahasa Yunani kata kasih memakai 4 bunyi. Betul ya? Saudaraku pasti sudah paham nih, belajar dari SMA, belajar agama Kristen dari SMA, bahkan SMP ya. Bias kasih itu kita kenal dengan nama agape. Apalagi? Saudara tahu agape itu bahasa Yunani ya. Terus apa lagi? Eros. Eros mana nih? Jarot apa Silaun Seven? Karena ada Eros mana nih? Ya Eros, betul. Yang ketiga? Filia atau filial? Filial itu kelas jauh. Kasih filia. Yang keempat? Toge. Kasih apa? Kasih storge. Apa definisinya? Secara singkat. Siapa tahu di sini saudara ada yang mencatat. Kasih agape adalah divine love atau kasih Allah, kasih ilahi. Kasih ilahi definisinya saudaraku yang kasih oleh Tuhan adalah kasih yang walaupun engkau jelek, Tuhan mengasihimu. Walaupun engkau pesek, Tuhan mengasihimu. Walaupun engkau obesitas, Tuhan mengasihimu. Ngomongnya juga berat. Dan walaupun engkau berdosa, justru karena engkau berdosa, Tuhan mengasihimu. Saudaraku, kasih kedua adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang apa? Yuk, yang tahu teriak. Santai nih kebaktian tengah minggu, ini bukan hari minggu nih. Kasih eros adalah kasih yang gimana? Nah, kalau saudara lihat tuh di pojokan sana tuh ada yang lagi mesra. Itu pakai eros tuh. Meli, ya dia sedang eros, ya kan? Iya. Kalau dia nggak punya kasih eros pasti gini, lu sanaan dong, gitu pasti, ya kan? Jadi saudaraku kasih eros adalah kasih yang berdasarkan kalau tadi kan kasih agape, kasih ilahi. Kasih eros, kasih apa? Berdasarkan birahi. Ngeri amat lu. Berdasarkan birahi. Ada juga yang berkata berdasarkan nafsu. Waduh, saudaraku ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya terjemahan Indonesianya agak sulit. Ya akhirnya diterjemahin berdasarkan nafsu, berdasarkan birahi dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Inggris saya lebih suka, saudara, dikatakan based on desire, not lust. Nafsu itu lust. Nafsu itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nafsu gitu. Ya, tahu dong nafsu apa aja deh. Kan yang konotasi nafsu kan gak enak, ya kan? Ada yang nafsu menang gitu, kan gak boleh gitu. Itu gak boleh. Tapi berdasarkan, makanya based on desire, kehendak, keinginan. Makanya saudaraku nih, buat anak-anak saya nih yang masih kecil-kecil ya, dengerin baik-baik. Boleh gak mengingini orang lawan jenis? Ingat loh, Tuhan bilang berkata gini kan dalam kitab Matius, barang siapa melihat lawan jenis, ini ayat ini suka salah nih.
Barang siapa melihat lawan jenis, kalau dalam Alkitab dijelas katakan perempuan, lalu mengingininya, ia sudah berzinah dalam hatinya. Kalau gitu saya tanya nih sama anak-anak, boleh nggak mengingini pasangan hidup? Saudara ngeliat cowok gini, ih ganteng Bo, ya ampun gue pengen deh jadi ceweknya. Boleh nggak gitu? Apakah kalau seperti itu berarti udah masuk pada kategori perzinahan? Nih jombloan sejati, dengerin. Ketika engkau lihat gitu ada perempuan gitu kan cantik ya kan, bening banget kan, karena memang perempuan ini terbuat dari plastik. Jadi saudara bening kan? Ya kan, kantong kresek mungkin. Jadi saudara bilang gini, ya ampun andaikan aku jadi pasangan hidupnya, aku mau deh dia jadi penolongku, tulang rusukku gitu. Daging dari dagingku, tulang, boleh gak begitu? Apakah dengan begitu berarti sudah masuk pada perzinahan? Tidak. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata barang siapa melihat lawan jenis garis miring perempuan, lalu mengingininya, sebenarnya kata aslinya itu mengingininya bukan sekedar ingin, tapi bangkit birahinya. Jadi nafsu itu sudah berzina dalam hatinya. Tapi kalau sekedar hanya melihat lalu berkata, Tuhan aku berdoa, biarlah kiranya dia menjadi pasanganku. Itu masih gak apa-apa. Makanya saudaraku harus ada eros. Eros itu penekanannya harus lawan jenis. Hai dengar baik-baik para LGBT. LGBT itu tidak pakai eros. LGBT itu pakai dosa. Karena yang benar adalah berdasarkan keinginan tapi lawan jenis. Kasih yang ketiga adalah kasih filia. Kalimat filia, kata filialah menjadi kata dasar dari Philadelphia. Philadelphia kata dasarnya adalah filia. Adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Jadi saudaraku Pak Yohanes dengan anak-anak, dengan ibu dan lain sebagainya ya. Itu semuanya saudaraku berdasarkan persaudaraan. Tapi ada satu lagi saudaraku yang namanya common love. Itulah kasih storge. Kasih storge saudaraku yang kasih oleh Tuhan dengan mengasihi bangsa ini, mengasihi kota ini, mengasihi segala sesuatu. Saudaraku kami di rumah punya 5 anjing. Ya. Sebenarnya 12. Karena yang 7 kirik, anak anjing, udah diambilin orang. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, lalu kemudian tiap hari saudaraku dikasih makan. Anak-anak saya, karena anak anjingnya tinggal 1, digendong-gendong. Saya tanya, saudaraku berarti kita mengasihi anjing, betul? Ingat, mengasihi anjing dengan kasih yang umum, storge, bukan dengan eros. Gitu kan ngeliat anjing gara-gara anjing jenis kelaminnya lain gitu. Hati-hati. Saya di rumah saudaraku senang memelihara suplir. Ibu-ibu, ini gini-gini, makanya saya boleh penampilan Rambo tapi hati saya Hello Kitty loh. Bukan Rinto, Hello Kitty. Jadi saya kalau di rumah saudaraku miara suplir-suplir. Kadang-kadang saudaraku kalau dia sudah mulai ada cabang saya potong lalu bikin pot baru. Makanya saudara yang kasih Tuhan begitu makin banyak saya jual sama tetangga buat cari tambahan. Ya kan maklum kalau khotbah kan nggak pakai tarif. Kan khotbah nggak pakai tarif, dikasih syukur nggak dikasih minta ampun. Jadi saudaraku buat menambah pendapatan keluarga ibaratnya small money deh gitu kan. Anak-anak suka bilang ayah minta uang dong mau beli martabak segala macam. Ya udah pakai uang suplir. Tapi supaya suplirnya jadi bagus, numbuhnya bagus, disiram kasih pupuk. Berarti saya mengasihi enggak? Iya. Kalau enggak biarin aja, lu mau tumbuh, lu mau kering kayak lu mau ngapain terserah lu. Tapi ketika saya nyiram, saya kasih pupuk, kasih makan anjing, kasih makan lohan, kasih makan ikan teri, ikan tongkol, semuanya dengan kasih. Amin. Tapi dalam bahasa Indonesia Pak, kata kasih itu saya suka. Karena love itu terjemahkan dengan kata kasih. Kenapa? Karena itulah sesungguhnya kasih di dalam bahasa aslinya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta, maka saya mendapati 2 arti kata kasih. Yang pertama, kasih itu bicara tentang cinta. Kasih sama dengan cinta, sayang. Betul? Ya. Saya mengasihi istri saya, mengasihi anak saya, mengasihi keluarga saya. Apa arti kata kasih? Saya mencintai. Betul? Betul? Ya. Saya mengasihi saudara-saudara semua, berarti saya mencintai saudara sebagai saudara. Tetapi saudaraku kata kasih yang kedua dalam Purwadarminta seperti saudara pasti tahu. Contoh, saya dikasih minum. Apa arti kata kasih dalam kalimat?
Ya nggak berarti saya dicintai minum. Atau saya disayang minum. Tapi kata kasih artinya saya dikasih, diberi. Berarti saudaraku yang kasih dari Tuhan, sebuah kata kasih, mau nggak mau, tidak boleh tidak, harus memenuhi dua unsur. Satu unsur namanya cinta, satu unsur lagi namanya pemberian. Dan puji Tuhan saudaraku, Tuhan kita adalah kasih yang sudah membuktikan bahwa memang sungguh Tuhan kasih karena dua unsur ini sudah Tuhan penuhi. Tahu dari mana? Tahu dari ayat inti dari Alkitab. Saya cerita dulu tentang ayat inti Alkitab. Satu kali ada seorang oma. Selesai kebaktian dia datengin saya, jadi saya pelayanan di gereja lain. Lalu selesai dia datengin saya, saudara berkata, terima kasih Pak Pendeta. Lalu dia tanya, dia bilang gini, Pak Pendeta, saya kan jarang-jarang baca Alkitab, boleh nggak jelasin sama saya seluruh isi Alkitab? Ya ampun ya Oma, saya ngajar STT aja kagak selesai 5 tahun saudaraku. Ya makanya dengar, saudaraku kalau saya ngajar STT, ya kalau S1, S2, S3, itu andai saja S1 saudaraku 4 tahun, 5 tahun saudaraku, itu aja nggak semua Alkitab bisa dipelajari. Ini Oma sambil jalan keluar dari ruangan ibadah nanya, dia bilang semua Alkitab tolong jelasin. Ya ampun, saya bilang gini, sampai nanti Oma berangkat juga gak selesai. Begitu. Tapi kan dia minta penjelasan kan, tolong jelasin aja sama saya apa sih artinya. Lalu kemudian saudara saya dapat hikmat dari Tuhan, dengerin baik-baik saudara. Lalu saya berhenti sebentar, saya bilang Oma kita duduk dulu di pelataran gereja, duduk. Lalu saya bilang gini, Oma Alkitab kita terdiri dari 66 buku, 1198 pasal, dan 33.103 ayat. Maka kalau semua 33.103 ayat diperes, itu keluarnya satu ayat. Ngerti ya? Jadi 33.103 ayat kalau diperes keluarnya satu ayat. Jadi ini Alkitab saudara, ibaratnya cucian. Ibarat cucian kalau diperes keluarnya satu ayat. Ayo, yang tahu ayatnya bunyinya, bukan bunyinya, alamatnya mana? Ayatnya paling terkenal deh. Dan seyogianya orang Kristen itu harus menghafal ayat ini. Karena ayat ini saudaraku bicara tentang manusia dari mulai penciptaan sampai nanti kita masuk surga. Nanti kapan waktu detailnya saya jelasin nih ayat ini. Kapan waktu lah. Apa ayatnya? Good Pak. Yohanes 3 ayat 16. Gak usah dibuka. Gak usah dibuka. Baik di depan maupun di gadget. Kenapa gak usah dibuka? Karena saya mau tantang saudara. Bukan manikin challenge, tapi firman Tuhan challenge. Ayo sebutin sama-sama ayatnya. Saya mau lihat pas nih, dari ujung sana sampai sini. Semua. Saya sapu semua. Saya mau lihat mulut yang bergerak mengucapkan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya beri contoh. Satu kalimat awal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop. Yuk sama-sama. 1, 2, ya. Keputusannya belum tentu bener apa enggak, udah main tepuk tangan aja. Belum. Saya ngelihat dari atas soalnya ada macam-macam. Ada yang pakai kata macam-macam, ada kata yang enggak ada, yang harusnya ada jadi enggak ada. Ada kata yang enggak ada tapi disebut. Belum lagi yang saya lihat dari atas juga ada yang kayak ikan-ikan semua gitu yang cuman ngomong apa yang kelihatan cuman kayak ikan mangap doang. Pelan-pelan sekali lagi yuk. Karena begitu besar, 1, 2 ya. Karena begitu besar. Sehingga ya, kata telahnya jangan hilang. Ya Pak sama temen telah hilang aja. Enggak gini. Persoalannya gini ya. Ini mungkin kalau saudaraku mau, kan polos nih. Saudara pikir apalah artinya kata telah? Telah itu justru saudaraku yang kasih oleh Tuhan penting dalam kalimat ini. Karena, dengerin. Karena ayat ini bicara tentang, makanya saya bilang gini kan. Ayat ini bicara tentang dari penciptaan sampai masuk surga. Makanya di dalam saudaraku itu lengkap. Tensesnya lengkap. Tentang past tense, present tense, dan future tense. Kalau saudara hilangin kata telah, maka past tense-nya nggak ada. Yang ada cuman present and future. Gitu. Berarti ayat ini nggak pas.
Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yuk ulangi sekali lagi. Telahnya jangan lupa. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Iya, baru tepuk tangan gitu. Baik, saudaraku yang pinter. Ingat, pinter itu hanya 2 jari. Nah, jadi saudara iya kan? Ya masa 4. Nah, oke, lanjut. Saudaraku perhatikan, apakah Yesus Tuhan kita? Nah, gini. Belum, masih Oma ini. Jadi Oma, kalau Alkitab diperes keluarnya Yohanes 3:16. Terus saya sebutin. Terus saya tanya sama Oma, udah ngerti Oma? Dia natap saya, matanya kayak kosong gitu ya. Artinya nggak ada mata dia, enggak. Maksudnya tatapan dia masih bingung. Terus dia bilang gini, belum ngerti, belum. Lalu saya cari lagi. Oh ya gini deh Oma, kalau Yohanes 3 ayat 16 diperes, maka keluarnya satu kata, kasih. Kasih. Jadi kasih adalah inti dari Alkitab kita Oma. Udah paham kan? Dikit lagi. Belum paham bener nih, belum. Akhirnya saudaraku saya jelasin, saya bilang gini, Oma, saya kasih tahu yang terakhir. Habis ini kita pulang. Oke, ngerti nggak ngerti, nanti saya doain Tuhan kasih pengertian. Paling nggak kalau sampai nggak ngerti juga, nanti Oma pulang pasti lihat Tuhan ngerti. Kan saya pikir kan dia duluan kan. Ya kan udah Oma. Lalu kemudian saya bilang gini, kalau kasih diperes, maka keluarnya satu kata, kasih. Ngerti? Saudara dia bilang gini, iya deh. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kasih itu harus meliputi 2 unsur. Seperti satu pasal dalam kitab perundang-undangan, harus memenuhi 2 unsur, harus memenuhi unsur yang ada di dalam ayat atau pasal itu baru bisa diterapkan dalam kehidupan. Maka saudaraku, karena saya bilang tadi kasih harus punya cinta dan pemberian, makanya kita lihat Yesus kasih enggak? Tuhan kasih, ya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi inti dari semua Alkitab itu ada 2 unsur ini. Yang pertama, karena begitu besar, kasih. Jadi Tuhan punya cinta yang besar. Tapi Tuhan tidak cuma hanya bicara cinta Pak. Tuhan tidak cuma bilang cinta Bu. Tapi Tuhan juga punya pemberian. Sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi kalau mau dibilang Tuhan adalah Tuhan penuh kasih, ya, karena Tuhan punya cinta dan dia sudah beri. Apa yang dia beri? Anaknya yang tunggal. Diri dan nyawanya. Supaya saudara dan saya yang tadinya binasa, tapi karena percaya pada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, persoalannya sekarang jadi gini. Mungkin gak orang punya cinta gak memberi? Mungkin. Dan mungkin gak orang memberi tanpa cinta? Mungkin juga. Tapi apakah kalau begitu artinya kasih? Tidak. Saya punya definisi sederhana saudaraku. Kasih sama dengan cinta plus pengorbanan. Lalu bagaimana kalau cinta minus pengorbanan? Cinta minus pengorbanan sama dengan gombal. Sekali lagi, cinta tanpa pengorbanan sama dengan gombal. Sebaliknya, pengorbanan, pemberian tanpa cinta sama dengan sedekah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari sekarang kita periksa. Betul nggak bahwa cinta tanpa pengorbanan adalah gombal? Ya iyalah. Siapa di sini pacaran? Gak usah angkat tangan lah, udah pasti nggak mau ngaku juga. Yang sedang pacaran di sini, kalau sudah berkeluarga kita nggak Valentinan lagi, nggak Valentinan lagi. Ya, tapi kalau pacaran kan penting, ya kan? Dandannya secara khusus, pakai baju pink, ya kan? Ceweknya pakai baju pink, cowoknya pakai baju tergantung partainya. Ya, tergantung warna apa, dia pakai baju warna apa mau Valentine. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bayangin nggak cowokmu datang Valentine, biasanya suka bawa apa sih? Coklat. Terus selain coklat bawa apa lagi? Bawa bunga. Apa lagi? Hah? Apa? Boneka, betul. Boneka, cincin tunangan. Ya nggak usah, kalau masa pacaran kan belum tentu jadi, jangan terlalu boros, ntar nyesel.
Iya, ya makanya yang pokoknya paling mahal cepet lah. Lah iya, saya tanya, emang kau pacaran yakin jadi sama dia? Ngomong, langsung ngasih cincin yang ada matanya yang harganya 7,5. Begitu ngasih hari ini, kita lihat besok dia jalan sama orang. Selesai loh. Udah cepet-cepet aja dulu. Ya kan? Iya. Beliin pulsa. Itu juga 5.000 di Alfa. Langsung yang gede-gede, jangan dulu. Ya kayak gitu. Nah sekarang saya tanya nih, hei perempuan. Percaya nggak pacarmu mencintaimu, tapi anggap saja pacaran 2 tahun nggak pernah ngasih apa-apa. Kau ulang tahun mestinya dapat kado, tidak dapat. Valentine nggak dapat, nggak pernah diajak makan-makan, jalan-jalan, apalagi nonton. Sampai-sampai kau sendiri yang penasaran lalu tanya sama cowokmu, sayang, kita udah 2 tahun pacaran, aku 1 benang pun nggak pernah kau kasih loh. Jangankan hadiah, benang 1 dia nggak pernah kasih. Emang kamu mau apa sayang? Permen kek? Lalu dia jawabnya gini, jangan sayang, nanti gigi kamu rusak. Gimana kalau coklat? Nanti kamu diabetes. Makan bakso depan, bakso sekarang banyak borak. Sate pojok kayaknya enak, sate sekarang banyak sate kucing. Jangan. Kembang setangkai, jangan rusak lingkungan hidup. Biarkan pohon-pohon itu bertumbuh di tangkainya, jangan kita petik. Gini deh bang, nonton yuk, filmnya bagus nih. Jangan sayang, bioskop gelap, kita anak terang, katanya gitu. Nanti kalau kita nonton, yang lain silo. Tapi tiap kali ngomong sama kau, dia selalu bilang, I love you sayang, I love you honey. Aduh pokoknya kamu satu-satunya hartaku. Begitu kawin miskin, dia bilang katanya dulu kaya, kan aku udah bilang kamu satu-satunya hartaku. Kamu bukannya nanya malah bilang so sweet. Makanya dengerin nih yang masih pacaran, pernyataan demi pernyataan itu harus dikaji baik-baik, itu akan berdampak pada perkawinan. Kan kita kan digombalin ya, kamu pokoknya sayang, kamu satu-satunya bagiku, hartaku satu-satunya, emang dia gak punya apa-apa. Begitu kawin kan tinggal digang. Kok kamu kawin apa? Ya kan kamu udah bilang aku gak punya apa-apa. Cuman kamu yang kupunya. Begitu udah kawin saudara 15 tahun jalan-jalan gak pernah. Jangankan ke Singapura, ke Malaysia, ke luar negeri, ke Israel. Ke Bandung, ke Puncak, Carita juga enggak. Jalan-jalan juga enggak. Jadi di rumah aja. Bayangin gak kawin begitu enak gak bu? Gak pernah diajak jalan-jalan. Terus tanya sama dia, kok kita gak pernah jalan-jalan? Kan dulu gue udah bilang kalau jodoh gak kemana-mana. Ya udah di rumah aja kan gitu. Betul ya? Kan makanya kalau mau bilang gini ya sayang pokoknya kalau jodoh gak kemana-mana. Ya udah di rumah aja kan gak kemana-mana. Makanya nih ya, ini bagi yang sudah terlanjur ya gitu kan Pak Weli gitu. Pak Daniel. Ya sudahlah, sudah. Ya udah terlanjur ya apa boleh buat ya kan. Nah tapi yang masih ya, tolong saudaraku kaji. Kalau perlu saudaraku bikin perjanjian hitam di atas putih pakai materai 6.000. Maksud lo ngomong gitu apa? Gitu. Oke, jadi kembali lagi saudaraku, bayangkan gak? Engkau cuma dicekokin I love you. Engkau cuma dipanggil dengan hal-hal yang manis. Dipanggil babe. Cowoknya manggil ceweknya babe. Ceweknya manggil I. Singkatan dari bebek dan ayam. Kirain bebek dan ayang gitu kan. Kirain bebek dan ayang, enggak, bebek dan ayang. Panggilan sekarang ya ampun. Saya kalau ngeliat anak muda ngobrol, maaf ya ini anak-anak saya ya. Enek sama kalian. Panggilannya apa aja coba? Honey ya kan? Honey, apalagi? Honey, darling, sweetie pie. Sweetie pie. You are my honey, you are my darling. You are my sugar, you are my candy, you are my donut, you are my pizza, you are my pizza head. Panggilannya kan udah gitu-gitu ya. Oh you are my star, you are my moon, you are my apa lagi? You are my cotton bud, cotton bud. Pokoknya manggilnya you are my candy, my sugar, my honey. 4 bulan pacaran diabetes.
Ya gimana enggak, panggilannya manis mulu ya kan. Ya hati-hati, itu kan enggak bagus saudaraku terlalu manis. Yang kedua, tetapi saudaraku sebaliknya, jadi sudah jelas ya, kalau cuma cinta enggak pakai pengorbanan sama dengan gombal. Sebaliknya, kalau memberi tapi tanpa cinta, itu juga bukan kasih. Memberi iya, tapi tidak pakai cinta, itu sedekah. Betul? Berapa banyak saudaraku pernah memberi kepada orang yang minta-minta. Kita lagi makan, lalu kemudian datang saudaraku yang kasih oleh Tuhan main gitar, ada anak-anak jual tisu. Kalau kita lagi di perempatan jalan, lampu merah kita berhenti, lalu keluar dari dalam tanah seperti, jadi banyak amat nih ya kan gitu ya. Ada yang bawa gendolan ya kan, ada yang gendong anak, bawa kemoceng. Satu lagi yang paling yang pernah kita harapkan tapi selalu ada, itulah manusia bulan. Tahu? Yang penampilannya kayak perempuan, tapi mukanya agak kotak-kotak begitu terus ya kan. Make upnya medok banget ya kan. Sini merah banget ya kan segala macam ya. Bulu mata palsu aja sampai bisa nyentuh mobil kita gitu. Bulu mata palsunya saking panjangnya bisa ngetok mobil kita, om gitu. Lalu kemudian saudaraku modal dia cuman pakai kecrekan, tahu kecrekan? Yang tutupan botol ditusuk di kayu. Ya kan, penampilannya jalannya lenggok-lenggok, tapi begitu ngomong, misi om, gitu. Ingat ya, suaranya gitu kan, misi om, terus nyanyi saudaraku yang kasih lihat Tuhan. Perdamaian gitu. Saudaraku saya perhatiin. Mereka nyanyi gak bisa cuman gini loh. Tapi ini ada lesnya loh. Ada lesnya di Cempaka Putih. Perdamaian. Biasanya kalau cuman begini dapat 1.000, tapi kalau pakai gini 2.000. Emang pendeta pernah? Saya mah bukan pernah gitunya Pak. Saya yang di belakangnya yang pakai kotak sabun gitu tuh, yang pakai karet 3 biji, teng. Ngiringin dia gitu. Perdamaian. Banyak orang mau damai, tapi perang makin ramai. Ya nanti kita lihat singers ya, Dev, coba nyanyikan itu ya. Pada saat kolekte nanti. Oke, jadi saudaraku, nah saking kita gelinya, saking kita sudah, udah gak enaknya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, akhirnya kita kasih, betul? Kita kasih 1.000, kita kasih 2.000. Saya tanya, ini pemberian gak? Pakai cinta gak? Pakai enak? Betul? Buruan lu sono, anak gue nangis tampang lu gitu kan. Ya. Takut nih anak gue, betul? Iya, jadi sawan. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, terbuktilah sudah bahwa yang namanya kasih itu tidak hanya boleh satu. Absolut, mutlak tidak boleh satu, tapi harus 2. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kasih itu harus ada pemberian, tapi juga harus cinta. Bagaimana dengan kehidupan saudara satu sama lain? Bagaimana dengan kehidupan saudara dalam keluarga? Hai suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bagaimana engkau dengan lingkunganmu? Bagaimana engkau dengan kota kita, dengan bangsa, bahkan dengan gereja kita di Glow Season City ini. Engkau mengasihi Tuhan dan gereja ini, maka saudara tidak hanya bisa bilang saya senang beribadah di sini. Saya cinta pada gereja ini, tapi engkau juga harus memberi. Saya tidak dititipin pesan apa-apa sama Pak Gembala, sama Pak Daniel. Tapi saya ngomong adalah secara normatif Alkitab. Bahwa engkau harus memberi. Memberi tidak juga hanya bicara tentang uang. Memberi tidak hanya bicara tentang materi. Tapi engkau bisa memberi apa saja yang kau bisa beri kepada Tuhan lewat gereja ini. Di gereja kami, saudaraku, di gereja saya gembalakan, Gereja Rasul Indonesia Berkat. Ada seorang ibu-ibu yang, Pak, rumahnya itu di daerah Kedaung, Ciputat lewat, saudara. Tapi saya salut saudaraku, 2 kali kebaktian, 9.30, dan dia pagi datang, terus kemudian siang pulang, sore datang lagi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya perhatiin gitu, naik apa ya? Ternyata dia naik angkot, dia naik bus. Apakah dia punya uang banyak? Enggak juga. Wah, kalau punya uang banyak naik mobil mewah lah. Lalu kemudian saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kadang saya suka lihat dia gak memberi persembahan. Buat saya gak apa-apa, kehadirannya sudah cukup. Satu kali punya kesempatan bisa ngobrol. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia sambil nangis bilang begini, Pak Pendeta, saya pengen buat apa ya buat gereja? Tapi saya gak punya kemampuan apa-apa. Rumah saya juga kontrak, kadang-kadang bayarnya nunggak. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebagai gereja yang menjadi representatif cinta Tuhan, maka saya akhirnya Pak cuma cerita, saya bantu dia. Bu, berapa sebulan ibu bayar? Baik, saya ikut ambil bagian.
Dia tadinya nolak-nolak tapi ingat. Tapi dengar, akhirnya dia bilang gini, Pak Pendeta, karena saya mau memberi kepada gereja, gini deh, saya punya talenta Pak. Talentanya apa? Saya bisa masak yang enak. Oh ya? Coba ibu bawa. Saya kasih modal. Dan benar Pak. Lalu kemudian kita saudaraku dalam rangka pembangunan gereja segala macam, lalu kita punya ide. Bagaimana kalau ibu kita kasih modal, kita masakin, nanti kita jual di depan untuk cari dana buat gereja. Baik, nanti ibu hitung aja berapa bahannya termasuk ongkos buat ibu. Saudaraku dia bilang gini, enggak Pak, soal bahannya aja yang Bapak penuhin. Soal ongkos dan tenaga saya enggak, karena saya mau memberi kepada Tuhan. Dengerin Pak. Orang ini gak punya kemampuan secara materi finansial, tapi dia tahu arti kata kasih yang sesungguhnya pada Tuhan. Dan saya percaya di sini juga ada, dan banyak di antara kita yang mau memberi kepada Tuhan. Amin saudara. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih itu tidak hanya sekedar bicara tentang hubungan cinta-cintaan seseorang dengan orang lainnya. Tidak hanya bicara tentang apa yang menjadi perayaan-perayaan sekarang ini. Tapi cinta itu adalah, kasih itu adalah sesungguhnya adalah sifat Tuhan. Amin. Sebagai penutup, yuk mari kita kita mundur ke atas sedikit saudaraku. Betapa pentingnya kasih sehingga ayat 1-3, yuk kita lihat. Masih 1 Korintus 13 saudaraku. Sampai ayat 1-3 ini adalah satu pukulan keras buat kita. Semua termasuk saya, para pendeta, para pengkhotbah saudaraku, ini adalah pukulan yang keras bagi kita. Yuk baca sama-sama ayat 1-3 dengan cepat. 1, 2 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, ini pukulan buat kita nih anak-anak Tuhan. 1, 2 ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman dalam kurung sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, garis bawahi kata sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada. Makanya kalau saudara berpikir, ini boleh menjadi introspeksi buat kita. Baik kita hamba-hamba Tuhan, pekerja Tuhan maupun jemaat Tuhan. Kita pikir kita sudah banyak gunanya buat Tuhan. Kadangkala kami saudaraku para pengkhotbah itu suka terjebak pada satu situasi, kita pikir, oh Tuhan, Engkau telah memakai aku. Berapa banyak orang yang sudah mendengar kabar baik, berapa orang yang sudah menerima Yesus. Lalu Tuhan, betapa bergunanya aku. Saya mau kasih tahu sama saudara, ini adalah sesuatu jebakan Batman. Kenapa? Karena yang intinya kita punya kasih apa enggak. Kalau kemudian pelayananmu hebat, tapi kemudian dasarnya adalah kesombongan, mencuri kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya pelayanan kita enggak ada gunanya. Oh, gimana enggak ada gunanya? Betapa banyak orang yang menerima Yesus gara-gara pelayanan saya. Ya, soal dia menerima Yesus itu bukan sekedar karena pelayananmu, tapi karena Roh Kudus yang menuai dia. Tapi apa dampaknya buat saudara dan saya? Enggak ada. Sama sekali enggak ada gunanya. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya hanya mau sekedar sharing nih buat kita hamba-hamba Tuhan. Setiap malam kami mau tidur saat teduh, lalu kami berdoa. Baca Alkitab lalu kami doa. Salah satu poin yang kami doakan adalah begini, biarlah ini boleh menjadi ide buat saudara. Karena ini kan bukan doktrin, tapi bagus untuk diikuti. Saya hanya bisa bilang begini, dan Tuhan ini setelah doa panjang lebar ya, mengucap syukur, lalu minta perlindungan Tuhan, lalu saya bersyafaat, kalau saya ada ingat lalu ada orang yang harus didoakan, saya tupang dalam doa, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihibur, yang kurang diberikan Tuhan kecukupan. Akhirnya saudaraku sebelum saya tutup dalam doa saya tutup, saya berkata gini, dan Tuhan terima kasih untuk pelayananku sepanjang hari ini, berapa kali pun aku pelayanan, dan segala hormat kemuliaan yang ditujukan padaku. Yang kata orang, Pak Pendeta khotbahnya bagus, Pak Pendeta saya diberkati, Pak Pendeta saya hari ini didapat berkat, saya dibukakan, saya katakan pada Tuhan. Dan semuanya ini, hormat kemuliaan, aku kembalikan bagi Tuhan, karena Engkau yang layak menerima. Dan biarlah Tuhan Engkau yang bertambah-tambah, dan aku yang semakin kurang. Karena ketika Tuhan bertambah semakin ditinggikan, maka makin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi pukulan keras buat kita.
Dikatakan sekalipun engkau bisa bernubuat. Saya kasih tahu sama saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13, pasal 12 dan 14, itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Dan saudara tahu, karunia yang paling tinggi dari 9 karunia Roh Kudus adalah nubuat. Karena nubuat bicara tentang orang, karena itu bicara tentang kemampuan orang untuk bicara kepada orang lain atas nama Tuhan. Bukan yang bahasa roh loh. Bukan yang bahasa roh loh. Tapi orang yang bisa bernubuat. Tapi kata Tuhan, saudaraku, sekalipun kau punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala sesuatu, bahkan punya iman sebesar biji salak. Kalau biji sesawi kan pindahin gunung. Berarti kalau kau punya iman sebesar biji salak, saudaraku, dunia ini bisa ngelayang gara-gara kau. Bisa digeser. Dan bisa terapung. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kata Tuhan, tanpa kasih, garis bawahi, sama sekali tidak berguna. Saya tutup dengan rahasia ini. Kasih itu ditulis Tuhan dalam 1 Korintus berapa? 1 Korintus 13. Coba kalau saudara buka Alkitab, lihat satu pasal sebelumnya bicara tentang apa? 1 Korintus 12 berarti kan? 1 Korintus 12 di Alkitab saudara bunyinya tentang apa? Judulnya tentang apa? Saya baca aja deh di saya ya. 1 Korintus di saya, saudaraku, judul perikopnya adalah gini. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Betul? Jadi gini, gambaran sedikit aja. Jadi Paulus kan tulis surat kepada jemaat Korintus. Tiba saatnya kepada surat yang pertama, dalam pasal yang ke-12, dia tulis karena hikmat Tuhan Roh Kudus, dijelaskan tentang karunia Roh Kudus. Tapi 1 Korintus belum selesai. Saya tanya, kalau saudara jadi penulis, di 1 Korintus 12 saudara belum selesai bicara, maka lanjutnya berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Logika sederhana aja. Saudara tulis nih di halaman 12. Belum selesai, harus lanjut. Halaman berapa lanjutannya? Halaman 13. Tapi saudara lihat baik-baik. 1 Korintus 13 tiba-tiba berubah tentang kasih. Ternyata kalau kita lihat pasal berikutnya, pasal berapa? 14. Itu judulnya adalah sekali lagi tentang karunia roh. Jadi gini Pak, Bu. Di pasal 12 Paulus nulis tentang karunia roh. Belum selesai, nyambung. Nyambungnya tapi tidak di pasal 13, tapi di pasal 14. Dia tulis nih. Lalu saudara pertanyaannya kan kalau seandainya sebagai penulis. Saya bukan penulis saudaraku, tapi saya pernah menulis karya ilmiah. Maka saudaraku tulisan ini harusnya, nih andaikan saya jadi pembimbing saudaraku, saya banyak membimbing orang tulis skripsi, tesis, disertasi, maka saya akan bilang gini, ulang, ganti, benerin, gitu. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apakah tulisan ini masuk? Ternyata saudara secara penulisan mungkin menurut kita nggak masuk, tapi secara rohani masuk. Perhatikan baik-baik. 12 bicara tentang karunia rohani yang spektakuler, ada 9 karunia Roh Kudus. Di pasal 14 dia menjelaskan tentang praktisnya karunia Roh Kudus. Buat apa karunia Roh Kudus? Kalau mau bahasa roh, biarlah engkau berbahasa roh sendirian. Jadi saudaraku kalau bahasa roh jangan di tempat umum, nanti kau dibilang orang gila. Kecuali bahasa rohnya nubuat, sonolalia, bukan gloso. Tetapi saudaraku dengar baik-baik, pasal 2 pasal ini ditingkahi dengan pasal 13 yang berarti kasih. Berarti dengar baik-baik. Sama seperti 2 karunia yang besar namanya karunia Roh Kudus. Tapi tetap Pak, jantungnya pasal 13. Sekali lagi, karunia Roh Kudus dibahas pada pasal 12 dan 14. Ini 2 hal yang luar biasa. Tapi tetap di pasal 13 di tengah, inilah jantungnya adalah kasih. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya salut kalau saudara punya karunia luar biasa. Ini saudara-saudara saya, teman-teman, adik-adik saya suaranya indah luar biasa. Pemain-pemain musik engkau talentanya, wih dahsyat. Sorga pun bergetar. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ingat, yang menjadi jantung dari semuanya ini hanya satu. Kasih. Karena tanpa kasih, semuanya sia-sia. Dan bagaimana untuk kita bisa memiliki kasih? Kita harus punya Yesus. Makanya kalau kita lihat, saya tutup saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kasih itu hanya adalah kasih yang bagaimana? Ada tiga aspek yang harus kita kasihi. Ya, ini berhubung waktu. Yang pertama adalah kasih. Gini dulu deh, saya cerita dulu. Saya pernah ditanya saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa lambang orang Kristen salib? Kenapa lambang orang Kristen salib? Saya ditanya saudaraku sama mahasiswa sebuah sekolah yang mendidik calon intelektual mereka. Lalu kemudian saudaraku saya bilang gini, waktu saya ditanya gini, tanya Pak, ya kenapa lambang orang Kristen salib? Saya balasnya gini lagi, emang kenapa rupanya? Saya bilang gitu. Terserah kami lah, lambang kami mau apapun, saya bilang gitu lagi. Tapi kan gak boleh jawab gitu ya, harus jawabnya secara ilmiah. Dia tanya, lalu kenapa kok lambang orang Kristen salib? Saya tanya, kenapa rupanya? Dia jawab begini,
Kan salib itu lambang dari penghukuman, karena Yesus mati di kayu salib. Berarti kenapa lambang kalian hukuman? Saya bilang, enggak, itu sebenarnya memang tempat Yesus dihukum di salib, tapi sebenarnya itu lambang penebusan. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya dapat hikmat penjelasan saya adalah begini. Bahwa kenapa lambang saudara, saya tanya sama dia gini, mau kau lambang kami apa? Karena orang Kristen lambangnya, karena dasar pengajaran orang Kristen adalah kasih, kenapa enggak lambang gereja, lambang orang Kristen adalah heart? Kan kasih ini. Jadi bayangin saudara, gereja, lalu di atasnya ada hati. Ya kan masuk akal dong. Mimbar di depan hati. Saya jawabnya seloroh aja, saya bilang ini. Karena kalau kenapa lambang kami salib? Bukan hati. Karena kalau hati, cherry bell. Kamu cantik dari hatimu. Lalu kenapa kok lambang orang Kristen salib? Ini sebagai penutup saudara. Salib itu bicara tentang hubungan, relationship. Hubungan antara siapa? Yang pertama secara vertikal dengan Tuhan. Karena yang nanya ini mereka, maka saya sedikit aja Pak bahasa mereka. Inilah yang kita kenal sekarang dengan namanya hablum minallah. Damai dengan Allah. Tapi yang kedua secara horizontal. Secara horizontal antara kita dengan sesama. Inilah yang kalian sebut dengan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Itu sebenarnya adalah salib. Love God, love others, love people. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apakah kasih yang saudara dan saya miliki harus mengasihi Tuhan dan manusia saja? Tidak. Makanya formula Tuhan di dalam Matius 22 kalau saudara nanti teliti. Yang pertama, dalam hukum kasih dia bilang ini, dalam semua hukum ini, dalam kedua hukum ini tergantung semua berisi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah hukum ini? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Tapi hukum yang sama dengan itu yang kedua berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi dengar sahabat, ternyata mengasihi Tuhan ya itu paling utama. Mengasihi sesama tentu, tapi jangan lupa kasihi diri sendiri. Saya tutup Alkitab saya dengan penjelasan sedikit. Mengasihi diri sendiri aplikasinya apa Pak Pendeta? Jaga baik-baik kesehatanmu. Pola makan, nih anak-anak muda. Memang umurmu masih panjang, tapi mati kapan aja. Iya, tenang aja umur saya baru 21 om. Tapi kan mati bisa kapan aja. Betul? Nanti, atau paling tidak apa yang nanti kau lakukan hari ini, nanti kau bisa tua di umur-umur yang akan datang. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jaga pola makan, pola minum, pola hidup, dan lain sebagainya. Kasihi diri sendiri. Dirawat dengan baik. Kalau ada yang sakit, diobatin. Jangan didiemin, nanti makin parah. Saya salut loh kalau ibu-ibu, karena kita laki-laki kan nggak ada make up-nya ya. Kecuali emang laki-laki kelainan gitulah. Ya kan? Ya kan ada lah yang begitu kan. Tapi kan kita kan yang paling tidak yang normal-normal ya kan. Paling tidak di gereja ya Pak Denny, yang atau kalau habis pulang terus habis itu make up. Tapi saudaraku saya agak salut, bukan agak salut, saya salut sama perempuan dan saya dukung. Makanya saya dukung istri saya bilang gini, ayah minta uang dong, mau ke salon sebentar gitu kan, entah mau ngapain. Buat saya ya silakan, perawatan tuh boleh, perawatan boleh. Jangan biarin aja, laki gue terima apa adanya, udah biarin. Dulu gue langsing, sekarang gue langsung, terserah dong. Pokoknya dia harus terima. Enggak, makanya gini Bu, maaf kata ya, bagaimana memaintain keluarga dengan cinta kasih, betul. Tapi kita juga harus mengasihi diri sendiri. Bukan berarti maaf kata saudaraku yang kasih oleh Tuhan karena umur jadi melar lalu kemudian kita menolak takdir. Enggak, tapi kan ada cara untuk merawat diri. Termasuk kita juga Pak. Bapak-bapak kita kadang-kadang laki egoisnya luar biasa loh. Perempuan harus tampil cantik, tapi kita beledek. Betul? Makanya saya banyak tuh ngeliat tuh kalau mamanya di mall-mall gitu kan. Ceweknya cantik-cantik pakai high heels, begitu sampingnya saudaraku semar. Ya memang sih dia banyak duitnya. Kita kadang-kadang suka mikir gini kan. Ini istrinya cantik, lakinya kok bisa bluwak begini, kok mau ya? Gitu kan kita mikirnya. Ya dia mau, orang kantongnya tebal. Betul? Akhirnya saudara orang lakinya begini, ayo beleduk. Begitu duduk juga gempa. Judung. Gitu. Saya dengan istri diskusi. Yang perawatan gak hanya dia, saya juga. Gitu. Makanya turunin berat badan. Olahraga, gak makan 7 hari gitu.
Paling tidak saudaraku yang kasih oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan kasih. Amin. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi dirimu. Maka kita akan menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan kita sungguh kasih. Selamat hari kasih sayang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mau kita nyanyi satu lagu. Ya, silakan pemain sirkus. Ini beruangin di sini. Iya. Nah, ini badut-badutnya. Di situ aja udah. Maksudnya itu apa? D. Di G deh, G. Ada satu lagu yang saya suka deh. Lagu ini lagu lama, tapi saya suka nyanyiin ya kadang-kadang kalau saya lagi di bus, lagi di angkot gitu ya, sama istri saya nyanyi. Karena saya tahu saudaraku, lagu ini bicara tentang kasih. Amin ya. Yuk saudaraku, ada nggak multimedianya? Nggak ada, ya udah yang hafal aja nyanyi ya. Yang nggak hafal menari ya. Katakan sama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdiri saudaraku. Saya minta perempuan lebih dahulu yang nyanyi. Katakan. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Yang pria sekarang gantian. Boleh sambil bilang sama istrimu. Kasih pasti boleh dipegang, boleh dirangkul, boleh. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yang suami istri coba lihat Pak Weli, boleh pegangan. Yang orang tua anak, saudara boleh rangkul anak, cintai dia ya, boleh dirangkul. Yang datang dengan sahabat, teman ya, boleh dirangkul, kasih tahu kita sahabat, kita bro, kita sis ya. Istrinya di belakang berarti biarkan istri dipeluk yang lain. Oh enggak, jangan Pak. Panggil Pak. Iya, istri-istrinya boleh cari suaminya. Suami-suaminya boleh cari istrinya. Orang tua anaknya dipeluk, anaknya disayang. Saudara, teman, boleh. Temannya dipeluk, temannya dirangkul. Erat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan ya. Kita mau belajar tentang kasih. Hari ini saudaraku kita mau demonstrasi. Kasih gak sebuah perayaan biasa, tapi kasih harus sungguh-sungguh ya. Ya,
Yang tapi pas saya datang dengan ponakan, ya sudah, ponakanmu ambil, ponakanmu dipeluk, ya tantemu dipeluk, ya apalagi kita yang pasangan hidup. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ampuni pasanganmu. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Tuhan penuh kasih, Tuhan maha kasih, Yesus Kristus Tuhan yang adalah kasih. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang sudah Kau nyatakan pada kami malam ini. Hamba-Mu terbatas oleh waktu. Kami hanya bicara tentang kasih secara kulit. Kami sudah baca Alkitab. Dan keterbatasan waktu dan hamba-Mu inilah yang tidak bisa bicara lagi lebih dalam. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau bisa. Engkau sanggup. Bahkan Roh Kudus dengan pertolongan-Mu kami tidak hanya sekedar diajar, langsung ditolong untuk langsung praktek. Mungkin selama ini kami jadi orang yang panasan, apa-apa marah, apa-apa meledak, langsung bentak, langsung histeris teriak-teriak. Kadang-kala kami ngelihat orang yang lebih dari kami, padahal gak ada masalah, kenal pun enggak, tapi langsung dengki, langsung punya kesumat dalam hati. Lalu kemudian hatinya berkata, bergumam, sambil memaki. Ih, gue gak suka ngeliat orang itu. Sok kaya, sok cantik, sok ganteng, dan lain sebagainya. Bapak ibu saudaraku, adik-adik, anak-anak, hatimu harus dijaga. Karena dari sanalah terpancar kehidupan, kata firman. Bicara tentang kasih, sumbernya adalah Yesus. Lalu Yesus tinggal di mana di hidupmu? Yesus menguasai matamu, betul. Yesus menguasai otak, menguasai tangan, lidah, bibir, semua. Tapi Yesus tinggal di hatimu. Makanya Wahyu 3:20 Tuhan bilang, lihat aku berdiri di depan pintu. Pintu mana? Pintu hati. Aku mengetuk, kalau kau buka, aku masuk, duduk makan bersama kamu. Berarti hati ini harus dipenuhi dengan kasih. Dan kasih sejati hanya Yesus. Karenanya, kalau memang kau berkata Yesus sudah ada di hatimu, kau pasti selamat masuk surga karena Yesus. Maka jangan hanya menjadi retorika, jangan hanya jadi wacana, cuman jadi omongan saja. Tapi praktek hidupmu nol, enggak. Maka bagaimana caranya? Kalau memang Yesus yang penuh kasih di dalam hatimu, maka mestinya engkau menyikapi, memandang dan menilai segala sesuatu dari kacamata kasih itu sendiri. Bukan gak boleh marah, bukan gak boleh cemburu. Kalau saudara baca kriteria 1 Korintus 13 tadi ayat 4 selanjutnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tapi di dalam ayat berikut dikatakan kasih itu tidak cemburu. Bukan berarti tidak boleh cemburu, tapi kasih itu tidak pencemburu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kekurangan dosa suami, dosa istri, anak-anak ditutupin, tidak begitu. Tapi ditutupin artinya kalau saudara mengasihi suamimu, kesalahannya engkau ikut bayar, engkau ikut tanggung. Kesalahan anak-anak, kesalahan istri itu engkau ikut ambil bagian. Jadi enggak dibilang biarin aja, biarin dia ditangkap, biarin dia sendiri. Biarin dia resiko sendiri, enggak gitu. Jadi saudaraku, kasih adalah sebuah kata yang paling mudah diucapkan. Tapi kalau tanpa Tuhan pasti sulit untuk dialami dan dilakukan. Karena itu kami berdoa ya Bapa hari ini, Tuhan penuh cinta,
Tuhan penuh kasih, penuhi kami dengan kasih Tuhan. Supaya tidak saja di hari ini, tidak saja di bulan ini kami mempraktekkan kasih. Tidak cuma bulan ini kami ingat kasih, kami tahan-tahan sampai tanggal 28. Begitu masuk bulan baru, bablas lagi. Enggak Tuhan. Kami mau selama hayat di kandung badan, selama hidup masih kami nikmati, selama kami masih boleh melakukan kegiatan kami dalam hidup, kami mempraktekkan yang paling besar, itulah kasih. Dan kasih Tuhan kiranya turun dan memenuhi gerejamu Tuhan, khususnya di Glow Season City ini. Mengasihi dan memenuhi gembala, para hamba-hamba Tuhan, para associate pastor, para pelayan, pekerja, bahkan jemaat Tuhan. Hamba tahu mereka sangat mengasihi Tuhan dan gereja ini. Karena itu Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan yang adalah sumber kasih, penuhi kami dan perbaharui kasih itu hari ke hari. Berkati Glow Season City, berkati Tuhan Yesus akan gembala yang kami kasihi bersama dengan seluruh pekerja dan hamba Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan. Secara khusus buat yang datang malam hari ini di sini, kasih Tuhan sudah melimpah atas saudara. Saudara sabar, tunggu saja pertolongan Tuhan. Maka masalah apapun yang saudara hadapi, pasti Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara yang saling mengasihi Tuhan sesama dan diri sendiri, mari sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.